Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mitra Aulia Soft dimanapun berada, saya doakan pada kesempatan kali ini teman-teman mitra Aulia Soft masih tetap selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dan ditambahkan dan dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman mitra Aulia Soft yang mungkin sampai saat ini masih kebingungan atau ingin tahu bagaimana panduan tutup bulan Desember yang plus dengan proses akhir tahun dengan membagikan SHU langsung dibagikan di akhir tahun. Nah, namun sebelum SHU dibagikan biasanya di akhir bulan itu ada namanya bagi hasil simpanan atau memberikan bonus simpanan wadiah di akhir bulan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereviewkan bagaimana cara proses tutup bulan Desember dengan menerapkan bagi bonus simpanan wadiah langsung dengan proses tutup tahun dengan sistem bagi hasil SHU. Oke, langsung saja kita mulai. Namun sebelum kita lanjut, kami mohon untuk teman-teman mitra Aulia Soft luangkan waktunya sejenak untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami, yang sehingganya nanti kedepannya kami akan selalu memberikan tutorial-tutorial untuk operasional program akuntansi keuangan Aulia Soft, yang sehingganya nanti ketika sudah klik tombol subscribe, like, lalu nyalakan loncengnya, insya Allah nanti akan bisa mendapatkan info atau notifikasi untuk video tutorial kami terbaru. Oke, lanjut. Namun sebelum kita lanjut, pastikan tanggal PC di sini ya teman-teman. Tanggal PC ini sudah posisi berada di 31 Desember. Jadi terkadang ada teman-teman mitra Aulia Soft yang dia proses tutup akhir tahunnya itu karena mungkin di tanggal 30 dia sudah selesai inputan data dan tanggal 31 mungkin ada libur kantor. Nah, itu solusinya tetap nanti harus diubah tanggal PC-nya ke tanggal 31 walaupun posisinya pada saat itu masih di tanggal 30. Caranya seperti ini, adjust end time, lalu di sini klik change. Nah, di sini arahkan ke tanggal 31, semisal dia masih tanggal 30. Atau mungkin dia sudah berada di 1 Januari, sudah terlewat namun belum melakukan tutup tahun. Nah, caranya tetap dikembalikan ke 2022 seperti ini. Ini pilih Desember, lalu di sini pilih 31. Selanjutnya klik change. Nah, selanjutnya kita login. Nah, login menggunakan user admin ID. Nah, pastikan ketika kita melakukan proses ini, data semuanya sudah balance dan sudah dilakukan backup data harian. Ini kita contohkan. Nah, ini saya sudah melakukan backup data harian tanggal 31 bulan 12. Nah, ini. Ketika belum dilakukan, silahkan dilakukan backup data dengan cara copy apply data, masukkan ke backup data, folder backup data hariannya. Nah, sekarang kita lanjut untuk proses akhir bulannya terlebih dahulu. Akhir bulannya sama seperti biasanya. Caranya di sini map merah, proses pembiayaan, klik all, proses. Oke.
selesai. Lalu map hijau, proses tabungan harian, klik all, proses. Oke, selesai. Lalu ke menu tabungan, proses tabungan bulanan akhir periode, klik all. Nah, sekarang masukkan di sini. Wadiahnya ada bonus berapa, atau mungkin simpanan mudharabah, atau bahkan mungkin yang deposito berjangka 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, semuanya silahkan dimasukkan. Ini kita contohkan yang wadiah saja. Wadiah kita beri anggaplah 125.000. Kita contohkan seperti ini. Selanjutnya yang lainnya anggaplah tidak ada bagi hasil, hanya wadiah, bonus wadiah saja. Selanjutnya kita klik proses. Ini klik yes. Apakah Anda ingin menghitung bonus simpanan? Klik yes. Nah, apakah Anda ingin mengurangi bonus simpanan wadiah? Klik no. Lalu mengurangi bonus simpanan, klik no lagi. Di sini klik OK. Oke, ini adalah laba BMT adalah 76.50.000. Oke, di sini menghitung potongan no. Lalu ini no lagi. Lalu klik OK. Selanjutnya selesai. Lalu kita cek di menu tabungan, laporan tabungan, pilih laporan bonus dan ADM. Nah, di sini 10, klik Desember, review all. Nah, ini data sudah terbagi secara otomatis. Nah, ini di sini ada simpanan wadiahnya berjumlah ada 4 orang. Semisal nanti ada 100 atau mungkin ada 400 atau mungkin ada 1000, maka nominal ini otomatis akan terbagi sesuai dengan saldo rata-rata hariannya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Namun sebelum kita proses ini, kita pastikan dulu ya teman-teman, tanggal 31 itu sudah ada transaksi atau belum. Karena proses akhir bulan itu syarat utama, akhir bulan itu harus ada transaksi. Kita cek di sini. Nah, ini tanggal 31 ada. Nah, misalkan ketika dia tutup bulannya di tanggal 30, otomatis tanggal 31 kan tidak ada transaksi ya, teman-teman. Maka solusinya di sini ditransaksikan dulu di transaksi keuangan map kuning. Caranya klik tambah. Di sini isi 500, lalu biarkan kosong, lalu klik simpan. Ini adalah untuk syarat proses tutup bulan. Nah, kalau sudah, selanjutnya ke menu sini lagi. Proses tabungan, klik all. Nah, kita ulangi lagi, semisal nih 125.000. Nah, klik proses, yes, no, no, oke, oke, no, no, oke. Proses selesai. Lalu kita lihat lagi di sini laporan bonus ADM. Klik Desember preview. Nah, ini sudah masuk 124.999. Nah, selanjutnya ketika ini sudah terproses, lanjut ke transaksi keuangan. Caranya klik tambah. Di sini pilih sandi atau ketikkan sandi 731. Keterangan bagi bonus wadiah. Lalu di sini 124.999. Enter, simpan. Nah, selanjutnya kalau sudah, lanjut ke map kuning, proses keuangan. Proses. Oke. Nah, kita pastikan di laporan neraca saldo data tersebut sudah masuk. Cek di neraca saldo yang paling atas, preview. Di sini ada bonus simpanan wadiah. Sudah masuk.
Nah, selanjutnya ketika sudah masuk, baru kita lanjut ke proses backup data. Backup data ya, setelah dibagi, bonusnya cek sudah masuk di laporan neraca saldo, kita buat folder tutup Desember 2022. Nah, contoh seperti ini. Klik apply data, klik kanan, copy, masuk ke sini, klik kanan, paste. Kita tunggu sampai proses backup data selesai. Baru nanti ketika sudah selesai, kita lanjut ke proses pembagian SHU. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah paham tentang proses akhir bulan, sedangkan yang diperlukan hanya proses tutup tahun dengan pembagian SHU, mungkin ya bisa silahkan di skip videonya dari awal sampai setelah proses backup data ini selesai. Oke. Atau mungkin lebih baik ikuti dari awal hingga akhir supaya tidak terjadi salah paham. Oke, selanjutnya kalau sudah, kita ke menu tabungan. Kita tentukan bagi SHU-nya seperti apa. Ketentuan proses. Nah, di sini ya, teman-teman, ada nisbah untuk simpanan anggota, untuk saham, untuk partisipasi anggota, untuk cadangan resiko, pendidikan, cadangan modal, pengurus, pengawas, pengelola, karyawan, lalu ada sosial dan pembangunan daerah kerja. Nah, ini silahkan diisi. Kita contohkan di sini untuk simpanan anggota, kita isi semisal 22%. Oke, simpan lalu keluar. Untuk simpanan saham 20%, sudah 42%. Selanjutnya di sini nisbah untuk partisipasi anggota semisal 4%. Lalu simpan, keluar. Cadangan resiko semisal 12%. Keluar. Lalu pendidikan, untuk dana pendidikan semisal 4%. Oke, cadangan risiko tadi kita cek lagi. Oke, sudah benar. Pendidikan, lalu cadangan modal. Cadangan modal kita buat di sini 25%. Simpan, keluar. Lalu di sini untuk pengurus dan pengawas itu 5%. Simpan, keluar. Intinya ini disesuaikan dengan ADART-nya lembaganya masing-masing ya, teman-teman. Ini saya hanya memberikan contoh. Lalu untuk pengelola dan karyawan di sini misal 5% lagi untuk gerakan jadi 100%. Simpan lalu keluar. Lalu untuk dana sosial itu 3%. Nah, genap 100%. Nah, kalau sudah, ketika di sini sudah sesuai, semua sudah terisi, lalu klik selesai. Selanjutnya kita ke menu admin, proses akhir bulan. Nah, dalam prosesnya ini yang perlu diingat, proses tabungan yang paling atas ini jangan diisi ya, jangan dicentang maksudnya teman-teman. Centang proses pembiayaan dan proses keuangan. Lalu klik proses, alurnya ini yes, yes,
Baru yang ketiga ini no. Ingat, jangan yes lagi. Kedua satu kali, dua kali yes, lalu yang ketiga no. Kalau itu salah, maka prosesnya harus diulangi dari awal. Lalu klik OK. Jadi yes, yes, lalu no. Lalu selesai. Selanjutnya ke menu admin lagi, klik proses akhir tahun. Nah, di proses akhir tahun inilah hanya perlu centang di proses tabungannya saja. Yang lainnya tidak perlu dicentang. Selanjutnya kita klik proses. Klik proses. Yes. Oke. Yes. Oke. Selesai. Nah, selanjutnya kita cek apakah yang untuk anggota sebesar 22% tadi sudah masuk. Kita cek ke laporan tabungan, bonus, dan ADM. Nah, ini 10 ini diganti 0 seperti ini. Lalu klik Desember, lalu klik preview. Nah, ini dia. Dana sudah masuk. Karena di sini yang kami gunakan untuk contoh ini hanya ada satu nama, nomor rekening simpanan. Pokoknya maka di sini nominal sudah masuk. Seperti ini, baru nanti silahkan di print. Oke, keluar. Lalu kita cek lagi di transaksi keuangan, apakah semua data sudah terbagi sesuai dengan porsinya. Ini dia. Untuk dana partisipasi anggota tadi 4% sudah masuk. Lalu dana sosial 3% ini juga sudah masuk. Terus semua ini adalah dana pengelola, dana pengurus, dana pendidikan, cadangan resiko, dana pokok khusus saham, lalu ada lagi dana cadangan modal, dana simpanan anggota. Nah, semua sudah masuk. Selanjutnya kita cek lagi apakah saldo SHU berjalan sudah 0. Ke menu laporan keuangan. Ini klik yang nomor 3, neraca non multi currency. Preview, kita scroll ke bawah, SHU bulan berjalan sudah 0. Berarti sudah terbagi semua, terdistribusi semua. Oke. Keluar, atau mungkin silahkan kalau memang mau di print untuk laporan akhir tahun, silahkan di print semua laporan neraca yang dibutuhkan. Kalau sudah selesai, maka lanjut kita lakukan backup data tahunan. Nah, di sini kita buat klik kanan, new. Nah, baru kita buat folder tutup titik tahun titik 2022. Jangan menggunakan spasi ya teman-teman, silahkan menggunakan titik untuk pemisah. Selanjutnya apply data, sama prosesnya, klik kanan copy ke folder tutup tahun, klik kanan paste. Kita tunggu sampai proses backup data akhir tahun selesai. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum begitu paham, silahkan diputar berulang-ulang sebelum benar-benar dipahami. Jangan lakukan proses akhir tahun. Semisal masih ragu, silahkan hubungi tim support untuk bisa dipandu proses tutup tahunnya. Nah, untuk yang proses tutup tahun tanpa pembagian SHU itu sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan buka channel Wibowo TV, nanti di situ sudah ada
sudah saya buatkan untuk proses tutup tahun tanpa bagi SHU. Oke, sudah selesai backup tutup tahunnya. Kita minimize, selesai. Selanjutnya proses berikutnya ke menu admin. Proses akhir bulan, centang semua. Klik proses. Yes, 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 yes semua. Ini adalah proses akhir, data sudah diproses, selesai. Lalu ke menu admin lagi, proses akhir tahun, proses tabungan, pembiayaan, keuangan, data-data tahun dihapus, klik proses, yes, oke, yes lagi, terus yes semua, sampai selesai, yes. Oke, data sudah diproses, kita klik OK lalu selesai. Nah, pastikan ketika sudah klik OK itu langsung muncul notifikasi transaksi sudah tutup tahun. Nah, oke. Lalu kita ubah tanggal PC kita ke tanggal 1 Januari. Nah, kita ubah ke 2023. Untuk melakukan aktivasi tahun 2023 atau tahun berikutnya. Klik change, kita minimize, lalu di sini kita login kembali. Nah, ini kalau ada tampilan seperti ini kita harus klik untuk aktivasinya yaitu Januari. Nah, seperti kita klik lalu OK. Lalu di sini kita login. Nah, sudah bisa masuk. Nah, nanti ketika kita close, kita login lagi, dia sudah tidak ada tampilan aktivasinya. Nah, ini sudah hilang aktivasinya di sini. Kita contohkan dan kita cek login. Nah, kita cek di sini untuk laporan tahun 2023 atau tahun berikutnya, neraca saldo. Nah, ini dia. Datanya sudah muncul dan di sini sudah tidak ada lagi namanya SHU. Jadi semuanya sudah terbagi ke cadangan umum, pendidikan, pengurus, pengelola, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dipelajari dan praktekkan di tahun berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.